Nah, ini yang perlu dipikirkan kok. Jadi mungkin lewat channel ini nanti kita menghimbau ya untuk para ahniya, untuk lembaga-lembaga ini mikirkan dai-dai yang di pedalaman. Oke, si dai ikhlas. Ya, tapi ingat kita ini punya rival kita itu di atas kita, jauh sekali gitu. Kalaupun nggak bisa sama ya mendekatilah. Ya, jadi ibarat kalau bambu Indonesia bisa menang lawan Belanda karena waktu itu Belanda tembaknya masih pakai peluru yang satu-satu. Iya. Tapi kalau sekarang yang udah pakai rudal, lu suruh lawan pakai bambu. Iya, itu menang? Seperti itu kita ngajar ngaji, sementara mereka ngasih macam-macam, gitu ya. Terus kan sekarang pola sebelah itu kan ngajak rekreasi seperti itu, ngasih pelatihan. Nah kalau dai-dai kita itu cuman ngajar ngaji tok, ya akhirnya mereka cenderung ke sana. Apalagi kalau dibenturkan waktunya. Betul, itu yang terjadi seperti itu. Mereka lihat ini pengajian jam sekian, mereka bentrokin. Termasuk anak-anak kecil. Senin sampai Sabtu mereka TPQ kan nggak dikasih apa-apa. Betul. Hari Ahadnya, Minggunya mereka ikut sekolah minggu, dapat kue, ya, dapat mainan. Tentu anak lebih senang ke sini. Akhirnya apa ditanya? Agamamu apa? Islam. Kitabmu apa? Quran. Tuhanmu siapa? Yesus. Karena saya takut penilaian manusia. Saya takut saya jadi sombong. Ya, biarlah itu semua saya lakukan karena saya lebih mencari ridho Allah. Itu. Jadi jangan bilang saya daiyah nasional, enggak. Saya cuma Bu Dewi yang penceramah saja. Ya, karena kelebihan Islam di Indonesia itu cuman kuantiti kita masih lebih banyak aja. Itu kita mimpi kok. Ya. Kita mimpi kok. Kita merasa kualitas kita masih banyak. Kalaupun banyak, katakan masih 60%. Yang 60% yang melaksanakan Islam secara kafah itu berapa? Karena udah dirusak akhlaknya. Iya, bergandeng tangan. Kristenisasi itu real. Real kristenisasi itu. Pemurtadan itu real. Dan itu musuh. Ya. Walan tardo angkal Yahudu walana soro hatta tatabi'a milatahum. Itu Allah sudah menyampaikan. Kafir itu musuh yang nyata. Kita tidak akan bisa menghadapi mereka kalau kita tidak bisa bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Ya, hari ini spesial sekali karena kita ya ini sedang ada di kediaman dari seorang pakar kristolog kelas nasional yang sudah sangat ya, paham kristologi gitu aja. Soalnya kalau di berita pakar, Bu. Ya, kalau di berita kita bacanya nih pakar kristologi. Luar biasa sekali. Yang lebih pakar ada. Ya, setiap orang ada bidangnya gitu ya. Di menurutnya buku akhlak Islam di kamar atas. Dengan Pak, buku akhlak Islam. Neng Pak di atas. Dan kita sekarang sedang bersama, mungkin Ustazah aja yang mau dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Solo. Ya, alhamdulillah umur keislaman saya sudah 26 tahun. 26 tahun. Saya memeluk agama Islam. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai sekarang keluarga saya masih Kristen semua. Ya. Ibu saya masih Kristen dan sampai beberapa tahun yang lalu masih aktif di dalam kegiatan penginjilan. Ya, kemudian adik saya satu sampai saat ini masih jadi pendeta di Cimahi Bandung. Adik saya satu juga aktif penginjilan. Saya sendiri masuk Islam Februari 99. Kenapa saya masuk Islam? Karena saya pengen masuk surga. Dan ternyata ketika saya mencari agama apa sih yang bisa mengantarkan masuk surga?
dalam pencarian saya yang cukup panjang, saya menemukan bahwa kalau pengen masuk surga itu one way, satu jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya ini yang seringkali orang bilang kan agama itu semua sama, nggak bisa. Ya, saya sudah mencari di Alkitab, Tuhan tidak pernah mengatakan Kristen. Ya. Tetapi di Al-Quran Allah secara eksplisit, dan itu tertulis di dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Dan Al-Quran itu tegas menyampaikan bahwa selain Islam itu ditolak Allah. Quran surat Ali Imran ayat 85. Ya, barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya. Jadi selain Islam ditolak Allah. Apapun ya kebaikannya di dunia, ketika dia tidak Islam, ya itu ditolak sama Allah. Terbukti ketika saya mencari perintah beragama Kristen, itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu yang paling mendasar. Ya. Kemudian yang mendasar yang lain adalah tentang ya, siapa yang disembah. Ya. Yang disembah itu di dalam 10 perintah Allah. Perintah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Itu berarti hanya menyembah kepada Allah. Sementara selain Islam, ya tahu sendiri, Kristen Allah Bapa Putra Roh Kudus, Katolik Allah Bapa Putra Roh Kudus, ada Bunda Maria di situ, Hindu Brahma Siwa Wisnu, ya Buddha Dharma Sangka dan lainnya. Ya. Jadi satu-satunya yang menyembah Allah itu hanya Islam. Ya. Bahkan di dalam Quran, di dalam Al-Quran itu kan Allah sudah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Jadi hanya menyembah Allah. Nah, itulah yang mendasar, yang itu saya cari selama 24 tahun, dan saya menemukan kebenaran dalam Islam ketika saya di puncak kegalauan saya, ya, saya justru menemukan buku ini. Ketika saya sudah tidak pernah ke gereja, ya, saya justru menemukan buku ini. Buku judulnya Akhlak Islam. Dan ternyata ajaran Islam ini luar biasa. Ya, jadi untuk yang Muslim, ya, tolong pelajari betul akhlak Islam ini. Karena apa? 1935 Samuel Zwemer bilang, misi kita sebagai Kristen bukan hanya menghancurkan muslimin, tapi memisahkan mereka dari Islam agar jadi muslim yang tidak berakhlak, muslim yang tidak berakhlak. Padahal akhlak Islam ini dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini mulai akhlak terhadap Allah sampai akhlak berkendaraan ada. Nah, ini yang dihancurkan semuanya, akhlak Islam ini. Jadi sadari, terutama anak-anak yang muda yang lagi pacaran, yang ayang-ayangan beb, ayang itu ayam ya, beb itu bebek. Jadi kalau seorang muslimah pacaran itu seperti ayam sama bebek, gitu aja. Nah, jadi Februari 19 saya masuk Islam, kemudian 14 Agustus 2001 ujian saya diuji Allah sakit parah. Ya, 14 Agustus 2001 saya diuji Allah sakit parah. Ketika kesadaran saya semakin menurun, ketika itu saya berdoa, ya Allah, kalau Engkau matikan saya sekarang, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau saya boleh memohon, ya Allah, saya mohon perpanjangan waktu, saya ingin berdakwah di jalan-Mu. Bayangkan di saat sakit parah, kondisi sudah menurun, katanya kesadaran saya tinggal 30%. Saya tidak berdoa, ya Allah sembuhkan saya. Tapi saya berdoa, ya Allah, saya mohon perpanjangan waktu. Saya ingin berdakwah di jalan-Mu. Kalau dikasih Allah perpanjangan waktu, diberikan perpanjangan waktu, insya Allah Allah berikan kesehatan. Dan alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada saya sampai
Nanti Oktober umur saya sudah 63 tahun. Masya Ya. Allah. Kenapa saya ingin berdakwah Pak Julius? Karena begitu sulitnya seorang non-muslim itu masuk Islam. Dibutuhkan perjuangan. Ayo. Banyak kan yang tadinya non-muslim masuk Islam, ada yang mau dibunuh, ada yang diusir dari rumahnya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dicerai, dan lain sebagainya. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan keistiqomahan. Sementara begitu mudah seorang muslim meninggalkan Islam. Gara-gara, kalau saya bilang bahasa Jawanya itu beras rojo neroko, bukan rojo lele. Kenapa rojo neroko? Dikasih beras rojo lele 10 kilo, murtad meninggalkan Islam. Kan sudah ada info sama Allah di dalam info dari Allah, Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir itu neraka jahanam tempatnya. Beras 10 kilo loh, bisa meluluh lantakkan iman Islam. Artinya beras 10 kilo beras rojo lele ini kan jadi beras rojo neraka. Gara-gara super mie ekstra pedas dan panas. Super mie ekstra pedas dan panas rasa neraka ini tadi. Orang murtad. Gara-gara Suparmi, gara-gara Suparman, gara-gara pacar loh, pacar. Pacar itu belum tentu jadi suami atau istri. Murtad, tinggalkan Islam. Dan ini semua itu hanya kenikmatan dunia yang sesaat. Seberapa tahu enaknya kita makan nasi? Betul. Hanya ujung lidah yang merasakan. Itu saja hanya 1 sendok. Nggak mungkin dikasih beras 1 kilo dimakan semua sekaligus 1 kilo masuk ke mulut. Seberapa besar mulutnya? Hanya 1 sendok ujung lidah yang merasakan. Orang rela kehilangan iman Islam, rela kehilangan jaminan surga yang diberikan Allah. Padahal masuk surga di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 30 undangannya dari Allah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Orang tinggalkan Islam. Pacar belum tentu jadi suami atau istrinya. Seganteng-gantengnya istri, seganteng-gantengnya suami, secantik-cantiknya wanita, seberapapun gantengnya, kalau sudah tua, kata orang Jawa Timur, tuwek, elek, akhirnya mate, itu kata orang Jawa Timur. Orang rela tinggalkan Islam, kehidupan yang kekal, surga yang dijanjikan Allah, dan kalau dari Allah pasti benar. Yoi. Itu ditinggalkan. Masya Allah. Nah, maka ketika itu kemudian saya di dalam sakit saya mohon sama Allah agar diberi perpanjangan waktu. Dan alhamdulillah 9 Februari 2005 Allah memberi kesempatan kepada saya untuk saya berdakwah. Dan yang mengundang saya pertama kali saya ceramah itu beliau itu. Oh. Suami saya itu. Yang Ya. kemudian hari jadi suami. Iya, ketika itu belum jadi suami saya. Ketika itu kami dikenalkan karena kami sama-sama di Arimatea. Oh, ya. Ibu di Arimatea. Iya, jadi saya sama suami itu pengurus Arimatea Solo. Masya Allah. Banyak ya dari tamatan-tamatan alumni Arimatea ya. Iya, jadi itu. Jadi saya berdakwah, kemudian saya moto hidup saya siap berjuang dan mati untuk Islam. Misi saya menanggulangi kristenisasi dan pemurtadan. Kenapa saya punya misi seperti itu? Ya karena kristenisasi ketika orang murtad itu pasti neraka. Pasti. Sementara mau diakui atau tidak, kristenisasi di Indonesia berjalan terus. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Karena apa? Secara hegemoni mereka butuh kekuasaan.
Jadi secara hegemoni, mereka butuh kekuasaan. Untuk punya kekuasaan kan harus punya barisan yang banyak. Betul. Harus punya pengikut. Ini mau dibilang tidak, iya. Pasti pengen punya kekuasaan. Yang kedua, nah, secara teologi, kehadiran Yesus yang kedua kali sebagai, menurut orang Kristen sebagai hakim agung, ini akan terjadi ketika orang sudah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Alkitab sebagai berita keselamatan. Karena menurut iman Kristen, Yesus datang yang kedua kali nanti, dia akan menghakimi, dia menjadi hakim agung. Mereka lupa di dalam Alkitab bahwa Yesus itu nanti hanya menghakimi 12 suku, gitu loh, dari Bani Israel. Nah sekarang orang Kristen sekarang ini Bani Israel suku yang keberapa? Apa ada tambahan suku? Ini yang perlu disadari itu. Jadi ini yang perlu disadari bahwa nanti Yesus datang yang kedua kali itu ya untuk 12 suku Bani Israel. Dan Yesus kan bilang toh di Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi tidak ke Indonesia, tidak ke Solo dan lain sebagainya, tidak ke Semarang gitu, seperti itu. Ya. Kemudian nah ini, di mana ada gereja pasti ada pemurtatan kok. Ya. Kenapa seperti itu? Gereja dan pendeta itu seperti dokter dan rumah sakit. Dokter butuh rumah sakit. Ada rumah sakit, ada dokternya, nggak ada pasiennya. Terus untuk operasional ini apa? Nah, pendeta dan gereja, ada pendeta, ada gereja yang nggak ada jemaatnya, terus mau ngapain? Betul. Maka butuh jemaat kan. Nggak mungkin kan narik-narik dari gereja yang lain, mancinglah di kolam orang. Nah kolamnya ini di sini banyak. Nah ini perlunya penguatan akidah. Supaya apa? Tak terima berasmu, tapi tidak terima Tuhanmu, agamamu itu seperti itu. Kita menguatkan seperti itu. Itu ya. kok. Mau tanya nih Bu, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana doa Ibu dijawab oleh Allah. Tadi dibilang diberikan perpanjangan ya, untuk tetap bisa berjihad. Kalau bisa dibilang, artinya doa Ibu dikabulkan, sedangkan Yesus dulu doa hal yang sama, kalau bisa cawan ini berlalu, nggak dikabulkan ya Bu. Walaupun di versi Islam dikabulkan kan gitu, versinya mereka nggak dikabulkan. Terus tadi ada yang cukup unik Bu. Kalau dibilang Yesus menghakimi hanya 12 suku Israel, bukankah di Quran Yesus akan menghakimi juga orang-orang Kristen ini ya, karena mereka sudah menyembah Dia. Nah, itu gimana Bu? Yang menyembah Yesus ketika zamannya Nabi Isa. Setelah zamannya Nabi Isa kan sudah ganti toh. Betul. Menjadi eranya Nabi Muhammad itu. Jadi yang nanti yang Isa ini kan Isa kan urusannya sama orang-orang yang hidup di zamannya dia. Yang di zamannya Nabi Muhammad tentu kita ngikuti Nabi Muhammad gitu. Makanya kan di dalam Alkitab itu Matius 7 ayat 21 itu kan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Ya toh. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Bapak itu nyuruh apa? Bapak nyuruh Kristen, Bapak nyuruh Katolik? Enggak. Kristen baru dikenal itu tahun 45 Masehi. Yesus menurut pakar Alkitab ada di dunia sampai sekitar tahun 33 Masehi. Betul. Berarti Yesus enggak kenal Kristen. Enggak. Katolik, ya, Katolik yang artinya umum baru dikenalkan tahun 110 Masehi. Berarti enggak kenal Katolik. Nah, bahkan murid-murid Yesus 12 Rasul juga nggak kenal Kristen karena sebagian udah meninggoy duluan saat jemaat Antioquia berdiri kan. Iya, makanya bahkan ayat selanjutnya kan Yesus bilang, pada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu, enyahlah kamu dari hadapanku, aku tidak kenal kamu.
Ya nggak kena, wong dia tidak hidup di zamannya Yesus, dia tidak hidup di zamannya Nabi Isa, tapi dia hidup di zamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang perlu dipahami kok, gitu. Jadi apa ya? Ini termasuk untuk para kaum pluralis itu loh. Jangan menyamakan semua agama. Itu pandangan dari Ustazah nih. Kan sekarang orang dikit-dikit, kan semua agama mengajarkan kebaikan, mari menghargai. Ya janganlah kamu bilang orang lain masuk neraka gitu. Padahal harusnya kita pede, kan ini iman kita. Iya. Iman kita mengatakan mereka masuk neraka. Iya. Iman mereka juga sama, mengatakan kita masuk neraka. Toh nggak ada masalah harusnya kan? Kalau menurut saya baik buruk benar salah ini bukan atas penilaian manusia. Baik buruk benar salah itu berdasarkan firman Allah. Ya. Sekarang seorang perempuan sudah balik, dia pakai celana pendek, pakai kemeja, itu udah baik daripada dia tidak berpakaian. Itu menurut manusia, standar manusia. Tapi menurut Al-Quran nggak benar, dia harus menutup aurat. Kalau orang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga, ini sudah hak prerogatif Allah ini sudah dilanggar. Gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan, selain Islam ditolak Allah, gitu. Jadi ketika kan semua itu kan melakukan kebaikan, iya, semua melakukan kebaikan, tapi kebaikan ini harus ada dasarnya, gitu. Nah, yang baik, yang benar, yang menghantarkan masuk surga itu satu-satunya dari Allah. Itu seperti itu kok. Ya, jadi standar benar itu jangan standar manusia. Bukan standarnya manusia. Sama kayak kita bilang gini mungkin ya Ustazah ya. Kalau menurut manusia menyembah kepada pohon itu nggak salah. Toh dia nggak ganggu orang, dia cuma pergi nyembah pohon. Tapi di mata Allah itu kejahatan paling besar. Oh ya? Itu kemusyrikan. Dosa musyrik itu tidak terampuni kalau sampai mati nggak mau tobat. Dibandingkan dengan nyopet. Kalau kita kan nganggap loh, gimana ceritanya orang yang nyembah pohon dianggap lebih berdosa daripada yang nyopet? Nggak masuk akal menurut mereka. Karena menurut mereka yang salah yang nyopet. Karena yang nyopet itu kan yang didolimi manusia. Tapi yang menyembah pohon ini hak prerogatif Allah loh. Allah kan hanya memerintahkan menyembah kepada Allah. Kok menyembah kepada pohon? Berarti kan yang diduakan ini Allah loh. Sementara manusia saja diduakan nggak mau loh kok. Betul. Iya kan? Kan kalau Julius juga nggak mau diduakan. Apalagi Allah. Allah yang maha segalanya. Nggak mungkin mau diduakan. Siap, Ustazah. Cuman ini mau nanya Ustaz. Kan Ustazah tadi cerita sempat tidak ke gereja. Iya. Sempat ada di posisi tidak ke gereja. Sedangkan orang tua itu kan seorang yang sangat fanatik. Orang tua saya majelis gereja. Majelis gereja. Itu kenapa bisa terjadi? Apa nggak diseret untuk ke gereja? Kebetulan saya tinggal terpisah. Pada waktu itu orang tua saya di Lombok, saya sudah di Solo. Jadi saya tahun 81 saya lulus sekolah STM di Lombok. Kemudian saya kuliah di Jogja. Waktu saya kuliah di Jogja orang tua masih intensif. Terus supaya saya rajin ke gereja, dan saya di Jogja tahun 85 sempat memurtadkan ketua pengajian juga yang kemudian tahun 85 itu ya. Kemudian saya 86 saya lulus dari KIP Jogja, saya pindah ke Solo, saya kerja di Solo ya. Nah, kan ketika saya sudah di Solo maupun di Jogja, walaupun orang tua sering bilang rajin ke gereja, kan orang tua nggak melihat saya. Betul. Walaupun orang tua saya bilang Tuhan Yesus melihat kamu gitu. Tapi ketika itu saya sudah punya keyakinan dalam diri saya kalau Yesus itu Tuhan. Kenapa mengubah air jadi anggur? Kenapa sih nggak air jadi madu? Nanti diabetes kalau madu. Diminumnya langsung. Kenapa nggak jadi susu gitu? Kan sehat gitu ya. Kenapa jadi anggur? Padahal anggur itu kan memabukkan. Karena pesta suka mabuk-mabuk. Nah, suka. Masa Tuhan nyuruh orang mabuk-mabuk? Ini saya pakai logika loh ya. Saya ketika itu pakai logika. Jadi kan iman tanpa pengetahuan kan mati. Betul. Ya, saya pakai logika gitu. Terus kalau Yesus itu Tuhan,
Kenapa bisa mati? Berarti walaupun dia hidup kembali, berarti Tuhan itu pernah mati kan? Pernah. Iya, walaupun kemudian mantan mayat. Nah, berarti kan pernah mati. Kalau pada waktu dia mati, sedangkan dia Tuhan, berarti dunia ini berhenti. Ada alat apa Pak dibilang? Nah, berarti Tuhannya nggak satu. Nah, kalau seperti itu berarti Tuhannya nggak satu. Ya, kalau dibilang yang itu yang mati Yesus. Manusianya yang mati. Nah, Yesusnya kemana? Yesus sebagai Tuhannya. Jadi Allah Bapa. Ke neraka 3 hari dibilang kan? Kan kalah maut dibilang selama kematiannya Yesus kalah maut dulu. Berarti Tuhan kalah sama setan. Kalau kita pakai pengertian yang mencabut nyawa setan, dia kalah jadinya. Kalau yang menyabut nyawa Tuhan, berarti ada Tuhan penyabut nyawa. Ya. Berapa Tuhannya sekarang? Bingung toh? Yang kalau dia bilang yang mencabut nyawa Tuhan, artinya Yesus durhaka, mamanya dicabut nyawanya. Kan nyawa mama jadi cabut kan. Ini makanya itu kalau kita kan kalau kita apa ya otak atik pakai logika nggak akan ketemu lah. Kebentur semua kan apa? Yang dari Tuhan pasti itu membingungkan. Tapi kalau dari Allah pasti jelas. Betul. Ya Al-Quran nggak perlu kita bingungkan. Karena apa? Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam, sama-sama manusia setara. Sekarang Yesus Tuhan, dilahirkan Maria manusia. Masa Tuhan dilahirkan sama manusia? Betul. Masa gajah dilahirkan sama semut? Kan? Betul. Dari situ saja. Saya lahir di rumah sakit. Masa Tuhan lahirnya di kandang domba? Masih perdebatan kandang domba itu. Masih perdebatan. Nah, kenapa Tuhan harus merendahkan diri untuk menebus dosa manusia sampai harus turun jadi manusia? Betul. Kalau memang dia Tuhan, kun fayakun aja ampuni, selesai urusan sudah. Kenapa harus merendahkan diri, dipukulin, diludahin sampai mati di kayu salib? Ini kan kalau mereka kan jawabnya selalu untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah terputus. Betul nggak kalau Kristen ya? Ya, selalu betul, jawab itu. Betul. Untuk memulihkan. Karena dosa Adam itu dosa waris. Rusak hubungan manusia dengan Tuhan. Iya. Padahal sejarah mencatat ada 2 orang yang pernah auto surga ya tanpa ada penebusan. Nabi Elia dan Henok kan? Iya. Bisa langsung dikasih surga. Dikasih surga. Artinya sebenarnya Tuhan ya bisa ngasih semua manusia gitu ya. Iya. Makanya tadi kalau Tuhan berkehendak kun fayakun aja. Kenapa harus ada pengorbanan? Dan kenapa nggak zaman Adam aja lahirnya biar cepat selesai? Iya kan? Kalau memang mau penebusan kenapa diperpanjang sampai zamannya Yesus? Ya udah, Yesus diturunkan ketika zamannya Adam. Selesai. Sudah selesai, sudah nggak ada dosa asal lagi. Sudah. Nabi sebelum Nabi tapi nggak selamat. Iya. Jadi memang kalau kita bilang gini. Kalau manusia mencari Tuhan nggak akan ketemu. Ujung-ujungnya dia akan buat teori-teori yang nanti saling berbenturan tadi ya. Kalau dari Allah langsung baru bisa menjelaskan dirinya. Jadi kalau dari Allah itu nggak mungkin ada benturan. Karena apa? Allah maha segalanya. Tapi kalau dari manusia pasti ada benturan. Sekarang gini aja deh. Sama-sama Matius, ya toh. 15:24 ya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kenapa Matius 28 ayat 19? Pergilah, jadikan semua bangsa. Yang mana yang mau diikuti dari Matius ini? Kalau mereka Kristen bilang, itu perintah saat Yesus masih di dunia. Ya. Satu lagi perintah setelah dia udah di atas. Jadi direvisi perintahnya. Terus yang merevisi siapa coba? Ya dia bilang. Berarti Yesus bikin tulisan revisi ayat gitu ya. Jadi kalau mereka kasih analogi ya, yang ini hasil diskusi kita selama ini, mereka bilang gini, sama kayak kita waktu pertama mendirikan perusahaan. Salesman kita suruh jangan jauh-jauh mainnya. Kamu mulai dulu dari kota ini deh. Semua orang kamu prospek dulu nih. Ya. Nanti setelah semua udah di prospek, 5 tahun kemudian saya berubah, saya bilang kan. Udah mulai tahun ini target kita bukan hanya di Solo, tapi udah seluruh Indonesia nih. Karena yang Solo sudah selesai gitu kan. Nah, mereka jawabnya gitu. Berarti Tuhan itu nggak konsisten dong. Kan ada Tuhan menyesal. Ya makanya Tuhan menyesal itu loh. Makanya kan aneh. Jadi inilah letaknya kesesatan itu adalah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Betul. Disitulah letak kesesatannya dan ini yang perlu kita luruskan. Gitu. Jadi
misalnya ada yang Kristen yang melihat channel ini, tolong kosongkan dulu doktrin, ya doktrin itu kosongkan dulu supaya apa, bisa masuk ilmu yang dari luar, kemudian dinalar, nanti akan menemukan satu kebenaran. Itu seperti itu. Betul. Ya. Karena kalau pakai doktrin aja ya susah. Susah, betul. Karena subjektif jadinya ya. Iya. Jadi dari beberapa yang pernah diskusi itu, dia pokoknya doktrinnya karya penyelamatan itu dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka tidak akan ada karya penyelamatan dosa. Seperti itu. Nah, ini doktrin kan. Nah tadi seperti Koh Julius bilang, oke lah kalau karya penyelamatan harus Yesus mati di kayu salib, kenapa tidak zamannya Nabi Adam? Kenapa dibiarkan berdosa sampai sekian lamanya, baru kemudian dia mati di kayu salib? Betul. Mungkin zaman dulu belum ada paku untuk bikin kayu salib. Termasuk tadi, kalau Yesus itu Tuhan, ayo berpikir secara logika. Kalau saya punya, Julius, saya punya kakek, punya bapak, oke. Punya kakek, oke. Punya kakek buyut, oke. Mosok Tuhan punya bapak, punya kakeknya kakek buyut, ya. Dan, nah ini tadi, dalam Alkitab itu berbeda-beda silsilahnya. Ya, mau diambil dari mana? Mau diambil yang mana? Kalau dua-duanya benar, berarti ada dua Yesus. Ya. Yesus yang keturunannya Nathan dan Yesus yang keturunannya Salomo. Berarti ada dua Yesus. Lah, ini kakak adik. Salomo sama Nathan. Nah, yang diimani orang Kristen itu Yesus yang mana? Keturunan Salomo apa keturunan Nathan? Kalau saya bilangnya gini, mereka kan bersikeras bahwa Yesus dan Nabi Isa beda. Betul nggak? Orang Kristen kan selalu bilang gitu kan, Yesus dan Isa beda gitu kan. Ya beda. Isa selamat, Yesus mati. Jadi Yesus menggantikan Isa untuk mati. Yesus yang kedua itu. Jadi ada dua Yesus. Yang satu Yesus yang mati itu. Oh ya, nggak tahu yang keturunan Nathan atau keturunan Salomo ya. Kita ikut aja gitu kan. Mereka yang minta soalnya. Kita ikuti alur mereka ya. Oke. Nggak apa-apa. Yesus jadi penebus karena orang fasik menjadi penebus orang benar. Iya. Berarti yang Nabi Isa yang penebusnya orang benar gitu. Iya. Biar cepat kan. biar cepat selesai. Iya. Jadi apa ya? Ketika saya masih Kristen dulu, ya dan amin. Tapi ya dan amin itu saya mulai umur 13 tahun saya mulai galau gitu. Tidak ya dan amin gitu. Ya dan aminnya ya karena ketika itu saya takut sama orang tua saya gitu, daripada saya dipukulin ibu saya gitu. Tapi dibalik itu saya ada kegalauan gitu. Dan ini semakin saya dalami ketika saya sudah Islam, kemudian saya semakin mempelajari kristologi, dan di situ saya punya, kalau orang Kristen bilang punya panggilan untuk menyampaikan kristologi itu, menyampaikan dua kebenaran. Bahwa Islam ini memang benar, bukan yang paling benar, salah loh ya. Setuju. Kalau paling benar yang berarti benar. ada benar-benar, semua benar, tapi ada yang paling benar. Tapi Islam ini memang benar karena dari Allah. Yang kedua, selain Islam juga benar-benar sesat. Karena kalau bukan dari Allah pasti sesat. Gitu. Dan ini yang mungkin umat Muslim harus pede ya. Iya. Kesalahan kita takut menyakiti hati orang, ya, tapi kita nggak takut menyakiti hati Allah. Betul. Ya. Saya lebih takut ya dihujat manusia daripada saya dilaknat Allah. Ya, orang sekarang ya. Ya, karena apa? Ketika kita tidak menyampaikan kebenaran Allah, ketika kita tidak menyampaikan kebenaran Islam, maka akan dihujat, akan dilaknat oleh Allah dan oleh semua makhluk yang bisa melaknat. Karena misalnya saya dijelek-jelekin sama manusia, ya. Setelah masuk Islam fanatik, dijelek-jelekin gitu. Itu manusia. Tapi kalau saya berani menselisih ayat Al-Quran, maka urusan saya sama Allah ini. Padahal saya yang punya surga itu Allah. Gitu. Kalau sama orang nggak kita dengar, udah selesai. Iya. Tutup telinga aja. Tutup telinga. Sama Allah nggak selesai sampai di situ. Pilihannya cuma dua loh, surga neraka kok. Setuju. Gitu. Nah, makanya himbauan saya untuk yang Muslim, jangan takut menyampaikan kebenaran. Resikonya apa toh?
resikonya kalau dibunuh mati menyampaikan kebenaran Islam itu mati syahid. Sementara kalau orang Jawa bilang yang mati syahid aja banyak. Mati karena bunuh diri. Ya, karena kena pinjol, tidak bisa bayar, bunuh diri, mati syahid, mati sia-sia. Ya. Mati membela Islam itu kan mati syahid. Orang tidur saja bisa mati kok. Betul. Sama-sama mati di dalam menyampaikan kebenaran ini luar biasa. Nah, untuk PD menyampaikan berarti apa? Mendalami Islam harus ini. Ya, tidak hanya bisa baca Al-Qur'an, tapi paham Al-Qur'an. Setuju. Yang selanjutnya, bagaimana kita tahu senjata lawan kalau kita tidak mempelajari? Gitu. Ya. Kenapa mereka dengan mudah menyesatkan umat Islam? Karena mereka mempelajari Islam. Sekarang kristenisasi tidak hanya pakai beras, tidak hanya pakai supermi, tidak hanya karena pacaran, mereka pakai ayat Alkitab. Sekarang mereka datang ke orang Islam yang masih belum paham. Ibu tahu Quran surat Anas? Tahu bunyinya gimana? Qul a'udzu birabbinas. Kata misionarinya bilang, itu kan artinya katakanlah dialah Tuhan manusia. Tuhan yang berbentuk manusia itu siapa? Yesus, itu kata Quranmu loh. Ya, mereka sering menggunakan itu. Nah, padahal artinya kan terjemahnya katakanlah dialah Tuhannya manusia. Nyanya itu yang dihilangkan. Itu sudah beda arti. Kemudian mereka bilang, kamu kan harus mengimani Taurat, Zabur, Injil. Itu kata Quran. Berarti kamu harus mengimani Injil kami. Ya. Iya, betul. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, sekarang Injil yang ada di Alkitab, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mana Injil Yesus? Tidak ada. Betul. Nah, ini umat Islam harus mau buka mindsetnya untuk mempelajari tentang mereka. Setuju. Karena kalau ini ya, ahli strategi Sun Tzu bilang, selama kamu menguasai medan tempur, mengetahui lawanmu, mengetahui dirimu, maka semua pertempuran akan kamu menangkan. Betul. Ini kita maju perang, nggak tahu musuh kita pakai apa. Nah, kita bawa bambu, rupanya depan udah pakai meriam. Iya, gitu. Kita bilang mereka kafir. Ya. Mereka tanya, kok kamu bisa bilang saya kafir dari mana? Ya kata Quran surat apa? Nah, kalau nggak paham Al-Quran, ya. Sementara mereka mempelajari Islamologi. Ya, karena STT ada Islamologi. Ya, kita harus mempelajari Kristologi dong. Setuju. Kristologi Islami. Ya, untuk menguak ini tadi eksistensi, untuk menyampaikan eksistensi Yesus dan tadi loh tentang konsep penyelamatan ini loh. Ini betul-betul menyesatkan ini. Ya, belum lagi nanti mereka bilang Isa adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Itu artinya Tuhan kan. Makanya ya itulah Koh Julius, maka saya ketika itu doa saya seperti itu. Jadi saya mohon pada Allah untuk saya diizinkan Allah berdakwah untuk menyampaikan kebenaran Islam. Ya. Karena Islam ini memang benar. Bukan berarti Allah itu tidak mampu, tapi Allah butuh kepanjangan tangan. Betul. Nah, kita inilah yang tadinya Julius sama saya mantan loh. Ya. Mantan kafir. Mantan kafir. Bukan Allah yang butuhkan. Iya. Ya. Kita butuh. Kita butuh dijadikan alatnya Allah untuk menyampaikan. Ambillah bagian ya. Ambillah bagian. Sekecil apapun, yuk kita punya kontribusi untuk menyampaikan kebenaran Islam ini. Setuju. Ya. Terus tadi kan Ustazah bilang banyak yang masuk Islam ya, itu dipersulit hidupnya. Terus mereka pasti akan bantah bilang enggak lah, yang benar itu orang murtad dari Islam yang akan dihalalkan darahnya. Bahkan biasanya murtadin itu akan dibawa keliling dari satu gereja ke gereja yang lain. Contohnya Asmiranda. Iya. Itu template semua, di gereja manapun dia kesaksian. Yusuf Roni juga dulu. Iya. Ya. Ya, sudah meninggal. Itu juga selalu mengatakan saya sampai mau dibunuh, dihalalkan darah saya gitu.
Ya, orang murtad itu dihalalkan darahnya. Karena apa? Kalau tidak dibunuh, ini nanti kan dia itu dijadikan ujung tombak. Menyesatkan orang. Buktinya Asmiranda dikelilingkan kemana-mana, menyesatkan orang. Maka setelah demikian nantinya diberikan waktu untuk bertobat. Betul. Ini. Daripada jadi parasit ya. Ya, supaya tidak jadi parasit ini gitu. Ya memang dihalalkan karena apa? Dia jadi ujung tombak karena dia dibina. Nah, maka saya menghimbau juga untuk para mu'alaf, ketika sudah masuk Islam, ayo kita jadi ujung tombak juga. Untuk apa? Imunisasi kepada saudara yang Muslim, ya, yang Islamnya maaf, tanda kutip Islam KTP, kan masih banyak yang Islam KTP. Itu untuk imunisasi saya yang tadinya kafir aja saya masuk Islam, gitu. Itu apa ya? Jadi ujung tombak untuk menyampaikan itu. Ya, karena sebenarnya di Yahudi juga sama ya. Ada perintah Musa bagi orang yang menyesatkan kaum Israel saat itu, artinya mengajak menyembah ilah-ilah yang lain itu harus dirajam. Iya. Ya, kalau nggak salah di Ulangan. Ulangan berapa lupa? Ya itu harus dirajam itu karena dia akan menyesatkan orang dan itu berbahaya, akan mendatangkan murka Allah. Iya. Ya, itu yang memang kita harus antisipasi, dan murtadin selalu dijadikan garda terdepan untuk yaitu mempengaruhi sebanyak mungkin. Iya. Bahkan kadang disusupkan. Iya, memang sengaja disusupkan untuk. Nah kita yang perlu waspada itu. Jadi mu'alaf gadungan yang memang mereka disusupkan untuk memporak-porandakan kita. Ini kita yang perlu mengadu waspada, domba ya. Mengadu domba kita. Makanya hati-hati kalau ada ngaku mu'alaf, kemudian dompet saya hilang, identitas saya hilang. Ya, nah ini sudah mulai kalau seperti ini nih hati-hati gitu. Ya, kita yang mualaf pun jadi malu sebenarnya. Iya. Jadi rusak namanya. Iya. Kan ini memang ada upaya supaya orang takut masuk Islam. Karena apa? Ketika jadi mualaf ternyata hidupnya susah. Kalau saya gini, ketika masuk Islam mungkin hidupnya susah karena apa? Endingnya tuh nanti surga. Betul. Gitu loh. Yang susah endingnya pasti lebih lah. besar. Iya. Ini susah itu karena apa? Diuji Allah. Bener enggak kamu keimanan kamu tuh bener enggak? Ya. Itu anak sekolah saja kan ujian susah-susah belajar dulu kan. Betul. Gitu. Jadi karena endingnya surga itu diuji Allah. Gitu. Jadi kalau saya ya ketika dapat ujian dari Allah itu saya itu gini. Nabi Ayub. Nah. Bagaimana sampai dirinya saja dia tidak punya loh. Betul. Digerogoti, belatung sampai seperti itu. Tapi ketika dia tetap beriman kepada Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka untuk para mu'alaf nih, ketika dapat tantangan, ketika dapat ujian, jangan lemah. Ya, yakin Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan kita. Kalau saya satu memandang Nabi Ayub, dua gini. Ketika saya kayaknya sudah nggak bisa mengerjakan soalnya Allah nih, soal ujian, pilihannya soalnya diganti atau soalnya tetap saya yang diambil Allah, gitu. Tapi jangan sampai meninggalkan Islam ini, gitu. Maka saya di dalam doa saya tuh saya mohon sama Allah, ya Allah tetapkan keimanan keislaman saya sampai saya nanti kembali kepadamu. Itu selalu saya mohon pada Allah. Ya, karena apa? Kita tuh kan lemah. Ya. Iman naik turun ya. Iman naik turun. Karena nikmat terbesar itu adalah nikmat Islamnya. Iya. Jangan itu yang dicabut. Iya. Jangan itu yang dicabut. Karena kan Allah kan berfirman toh. Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh petunjuknya, dilapangkan dadanya memeluk Islam. Barang siapa dikehendaki Allah. Berarti apa? Kita menjadi Islam ini karena Allah yang menghendaki. Berarti Allah itu sudah menyelamatkan kita. Untuk para mu'alaf nih, kita diselamatkan Allah. Ya, yang harusnya masuk neraka, kita diselamatkan, dimasukkan surganya Allah. Maka diuji. Ya, jangan takut ketika menghadapi ujian. Ya, gitu. Terus pandangan dari Ustazah nih, apalagi ini buat teman-teman ya, Ustazah juga sekaligus pembina dari banyak sekali mu'alaf-mu'alaf ya. Masya Allah luar biasa sekali. Kan sekarang banyak sekali mu'alaf-mu'alaf kalau saya bilang yang cengeng. Terus yang kedua,
belum apa-apa main hantam-hantam aja, bahkan ada yang tiba-tiba auto jadi pendebat. Ya, ini kita buka-bukaan aja. Banyak yang auto tiba-tiba karena dia mualaf langsung auto jadi pendebat, padahal belajar Islamnya kagak. Iya. Itu gimana pandanganku saja? Ya ini tadi, inna a'malu biniat. Jangan menggunakan kemu'alafannya untuk cari duit. Karena mikirnya, oh nanti saya debat, saya terkenal, saya diundang ke sana kemari, saya dapat duit. Nah ini UUD, ujung-ujungnya duit. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian saya selalu menyampaikan pada para mu'alaf, ya perhatikan, masuk Islam itu satu, memang kita dipilih oleh Allah. Yang kedua kan gak ada paksaan. Betul. Nah ketika tidak ada paksaan, resiko apapun ayo jalani. Ya, saya pernah mengalami ya, Yulis ya, pada tahun 2003 itu betul-betul kayak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Badan saya sakit, 2001 saya sakit, 2002 usaha saya bangkrut ditipu orang Islam, bayangin. 2002 itu umur keislaman saya baru 2 tahun. Ditipu orang Islam, habis-habisan. 2003 saya harus mengembalikan pemberian orang tua saya. Saya datang ke sebuah lembaga zakat. Ya, saya menyampaikan saya ini mu'alaf, saya mengalami seperti ini, saya mohon dibantu. Ya, bukan saya minta, tapi saya pinjam, karena saya harus mengembalikan harta orang tua saya. Ini mobil, ini BPKB, ini STNK, tolong jualin mobil saya. Tapi sekarang pinjemin saya uang dulu. Saya punya agunan. Tapi mereka bilang, maaf, program kami untuk yatim dan duafa. Gitu. Belum ada program untuk mu'alaf. Mu'alaf sekarang, ya? Iya, 2003 itu belum kayak sekarang. Oh, kalau sekarang tuh mu'alaf sekarang tuh enak banget. Udah. Enak banget sudah, lembaga mu'alaf banyak banget ya. Kalau sampai cengeng-cengeng itu kebangetan gitu. Sekarang tuh banyak yang mau nangani mu'alaf itu gitu. Saya ketika itu gini, ya Allah, kan sudah dibohongin orang Islam, ditipu orang Islam, dikecewakan lembaga Islam. Saya doa saya ketika itu gini, ya Allah, jangan sampai ujian ini melemahkan iman saya gitu. Saya sama Allah gini, ya Allah, Engkau yang memilih saya masuk Islam, sekarang Engkau juga yang memberi ujian, saya juga sekarang mohon solusi darimu. Dan ternyata Allah itu kadang-kadang memberi kita solusi itu seperti orang sakit, sudah di ruang ICU itu, garisnya sudah mau lurus, baru pertolongan Allah itu datang. Tepi jurang. Iya, sudah kita tinggal kaki satu sudah masuk jurang, baru pertolongan Allah itu datang. Nah, disitulah saya merasakan kasih sayang Allah. Ya, saya setuju. Karena gini, kalau bukan saat itu, kita akan anggap kebetulan. Nah, kita akan anggap karena kita. Iya. Tapi kalau saat udah tinggal gitu jatuh, Allah tolong, baru kita sadar ada Allah. Iya. Dan sebetulnya di Islam itu enak banget kok penyelesaiannya. Quran surat Toha ayat 132. Sholatlah dan sabarlah. Kami dalam hal ini Allah tidak minta kepadamu, kami yang memberi. Nah, tinggal ketika kita punya masalah ini, kita tuh lari sama Allah dulu, atau kita lari kepada siapa-siapa, setelah mentok baru lari kepada Allah. Nah, ini. Pada sholat dulu, sholat itu berarti apa? Kita komunikasi dulu sama Allah. Sabar, punya masalah kan maunya instan selesai. Manusia kita. Tapi disuruh sabar. Kami tidak minta, kami yang memberi. Saya sudah membuktikan kok. Gitu. Jadi saya kalau lihat rumah saya ini, secara manusia saya impossible nggak punya rumah. Betul, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Secara manusia saya nggak punya. Tapi ketika tadi Allah melihat kok diuji kayak gitu masih Islam, Allah memberikan pertolongan. Ada ahniya yang minjemin saya uang suruh bikin rumah, suruh beli mobil. Karena ketika itu saya diancam mau dibunuh supaya saya selamat. Kan kalau saya naik kendaraan roda 2 kan
resiko itu. resiko ya ada ahlinya ini semoga Allah memberikan umur panjang kepada beliau yang sudah beliau yang membantu saya itu. Jadi disitulah saya merasakan betapa kasih sayang Allah itu. Jadi untuk para mu'alaf nih jangan cengeng ya kan kita masuk Islam itu kemauan kita di samping karena memang itu hidayah Allah. Dan hidayah Allah itu kan jalannya macam-macam. Karena menikah silahkan, karena mimpi silahkan. Tapi setelah masuk Islam pelajari betul. Jangan stagnan. Setuju. Tapi ayo terus belajar terus. Itu. Ya walaupun mungkin ada yang langkahnya lambat. Iya, tapi tetap melangkah. Tetap melangkah. Ya. Dulu Yusuf Rani bilang toh, dihambat tapi merambat. Yusuf Rani bilang dihambat tapi merambat ya. Perasaan gini ya, umat Islam ini selama ini malah tertidur sebenarnya. Iya. Nggak pernah ada upaya menghambat mereka. Iya. Yang ada mereka bergerilya dengan begitu kencang di. Betul. Ketika mereka itu sudah muncul di permukaan, baru kita bangun. Nah, ketika kita bangun ini, kemudian kayak orang membabi buta, yuk kita apain. Nah, ketika mereka membangun kekuatan ini, mestinya kita sudah waspada gitu loh. Terlena karena merasa kita 88%, mereka cuman 10% jauh gitu kan. Sekarang nggak bisa bilang seperti itu. Kan Yusuf Kala bilang pertumbuhan gereja itu 136%, pertumbuhan masjid 66%. Ya. Gitu. Kemarin kami ambil data rasio rumah ibadah, 800 orang Islam satu masjid, sedangkan Katolik 460-an. 460-an satu gereja Katolik. Paling ngeri Protestan, 200-an orang satu gereja, banyak kali artinya gereja mereka secara rasio ya. Ya, padahal mereka tuh banyak, cuman kan sekarang mereka komplain susah. Padahal ya mereka yang nggak memenuhi syarat. Yeah. Terus kedua persaingan antar gerejanya udah gila-gilaan. Yeah. Bukannya gereja yang udah bangkrut mereka beli, mereka sibuk dirikan yang baru. Gitu. Yeah. Dan sekarang mereka juga mensiasati gini kok, bikin gerejanya mereka tidak nyebut gereja tapi jemaat. Yeah. Ya, di pertokoan-pertokoan, di mal-mal. Ya, hati-hati di mal-mal itu sekarang banyak para misionari yang mereka dihadir di mal-mal. Hei Mbak, apa kabar? Lagi belanja ya? Sendirian ya? Yuk kita temani yuk. Tuhan Yesus berkahi loh. Kalau kayak di ini ya, mereka bilang seperti itu. Kalau kayak di Mall Jakarta tuh ada beberapa tuh kan, ya kita tahu lah artis-artis Indonesia tuh banyak yang Kristen. Iya. Kadang-kadang mereka bisa jadi ininya, yang bintang tamunya, iya, betul. Yang yang menjadi WL-nya. Jadi mereka bilang, yuk ikut ke gereja kami ini hari untuk besok yang datang ini loh gitu. Jadi ada keren gitu kan, pengen. Jadi mereka istilahnya ada church marketing, ya. Pemasaran gereja. Jadi bagaimana mereka memasarkan supaya orang itu mau datang. Ya, nggak usah Kristen dulu, datang dulu. Datang dulu. Ya. Cicip dulu. Ya. Bahkan mereka ada yang bilang gini, kalian udah doa selama ini kan, Bapak masih susah, hidup masih susah kan, coba tes dulu, mana tahu Tuhan yang salah, coba tes doa sama Tuhan yang ini, mana tahu terkabulkan. Nah makanya itu, imunisasi kepada umat Islam ini penting sekali ya Koh Julius ya. Siap. Semoga dengan kita podcast pada sore hari ini, itu menjadikan satu inspirasi, baik untuk yang muslim maupun yang para mu'alaf, ya, yang non muslim, ayo mulai berpikir, ayo ingat, iman tanpa pengetahuan itu mati. Setuju. Ya, jangan hanya ya dan amin, tetapi ketika ya dan amin itu ayo dong kita dikasih akal budi pikiran itu manfaatkan. So, kalau bukan dari Allah pasti banyak kontradiksi, kalau bukan dari Allah pasti banyak kejanggalan. Tapi kalau dari Allah pasti baik, pasti benar, pasti menyelamatkan. Gitu ya, toh. Ya. Terus dari Ibu sendiri, Ustazah sendiri, ini kan bisa dibilang sudah sangat terkenal sekarang ya. Semua orang tahu, artinya kan keluarga juga pasti tahu banget kan. Secara nggak langsung kan pasti Ustazah dicap radikal, dicap sebagai hambatan gitu. Karena kan keluarga semua Kristen yang istilahnya juga garis terdepan gitu. Yang Ustazah yang di sound garis terdepan, ini garis terdepan bakal bentrok gitu kan.
Mereka juga justru membuat gap. Mereka tidak membuat konfrontatif, tapi membuat gap. Terbukti ketika suami saya ngirim ke adik saya masalah tentang kesesatan mereka, kebenaran Islam gitu, mereka membuat gap seperti itu. Jadi mereka nggak mau konfrontatif, tapi mereka justru membuat gap dengan saya. Itu seperti itu. Jadi yang mereka yang tahu saya, mereka berpikir gini, saya ini gini, makanya gini kok, kalau sudah terjun, udah basah, ya mandi sekalian, gitu. Jangan setengah-setengah, ya. Kalau kita setengah-setengah, justru mereka ada peluang untuk menyerang kita. Tapi ketika mereka tahu kita ini benar-benar, ya, ini kayaknya orang ini susah banget sih. Gitu. Nah seperti itu. Walaupun secara kekeluargaan saya sudah tidak diakui. Bahkan diusir waktu kemarin ke. Ya mereka ketika itu masih berusaha untuk mengembalikan saya. Ya. Tapi saya apapun tidak, gitu. Ya, apapun tidak, karena saya sudah menemukan kebenaran Islam itu, ya. Jadi kalaupun saya tidak diakui keluarga saya, ini sebuah resiko yang harus saya terima, dan ini sebuah pilihan yang harus saya pilih, ya. Mana yang lebih saya berarti, keluarga atau surga? Saya lebih takut kepada Allah. Kalaupun keluarga saya nggak mau mengakui saya, berapa lama sih mereka tidak mau mengakui saya? Tapi ketika saya tidak masuk surganya Allah, maka saya kekal di neraka. Itu yang saya takutkan. Jadi walaupun berbagai macam resiko saya hadapi, berbagai tantangan saya hadapi, bagi saya itu justru menguatkan iman saya. Ya mungkin saya masih secara manusia saya masih menyayangi keluarga saya, sehingga tidak semua privasi keluarga saya mungkin saya upload ke permukaan, karena saya bagaimanapun juga saya masih menghargai mereka, ya, supaya mereka juga tidak ada alasan untuk setelah masuk Islam ternyata seperti itu. Nah itu makanya saya tidak expose tidak yang gituan. Semua saya expose ke permukaan gitu. Siap. Ya. Terus ini Ustadz ya, kan kalau tadi kita cerita tentang mualaf-mualaf sekarang udah cukup nyaman lah, karena lembaga mualaf itu udah banyak. Iya. Ya walaupun masih kurang sebenarnya. Iya. Tapi bisa dibilang hampir semua kota besar ada. Iya. Dan pertumbuhannya tuh luar biasa. Itu kalau kita bicara lembaga yang mengurus mualaf. Iya. Tetapi kan kita harus akui yang mengurus, ya, melawan pemurtatan ini yang nggak ada. Nah itu dia yang kita butuh kader. Makanya saya itu berharap begini, jangan hanya mensyahadatkan, tapi setelah mensyahadatkan itu kita kan sebetulnya punya payung, ya. Payung kita itu ada majelis ulama, ada Kementerian Agama. Nah, payung ini loh yang mestinya kemudian yuk kamu ke sini, kemudian di sini ada pembinaan. Seperti di Kristen kan, ketika orang masuk Kristen, katekisasi dulu. Kemudian mereka dibina. Ya kayak si siapa itu tadi, Asmirandah tadi. Nah, di Islam maksud saya juga seperti itu, ada pembinaan untuk mereka para mu'alaf tadi. Ya, secara ruhiyah imannya kuat, dan mereka berani menyampaikan kebenaran Islam. Karena apa? Dibutuhkan mereka-mereka ini loh, yang paling kalaupun kita tidak bisa menghentikan, kita menghambat. Gitu. Kalaupun belum bisa menghentikan, kita menghambat dulu. Gitu. Karena kan di ayat Al-Quran mereka berusaha memurtadkan kalian jika mereka mampu. Ini kita ambil jika mereka mampu. Mereka tidak akan mampu ketika ada yang menghambat ini. Maka kita perlu menyiapkan para penghambat-penghambat ini. Gitu. Jadi mereka yang ngurusi mu'alaf itu jangan hanya memberi ikannya, berikan pancing,
ya, supaya mereka bisa hidup. Ketika mereka bisa hidup, mereka bisa mengajak orang lain, yuk mancing seperti saya yuk, biar bisa hidup. Itu seperti itu kok. Biar ada Ustazah Dewi berikutnya nih. Iya, saya nggak punya fotokopinya, nggak ada cloningnya gitu. Sementara usia saya sudah 63 itu loh. Tapi saya alhamdulillah Allah berikan saya kekuatan, berikan kesehatan ya. Kadang-kadang nggak merasa kalau sudah 63. Nggak kelihatan. Semangatnya. Apalagi kalau sudah ngelihat, aduh daerah itu ada pemurtatan itu, rasanya itu gitu loh. Ini buat teman-teman tahu ya, selain pakar kristolog, Ustazah ini sangat concern di bagian pemurtatan ya. Salah satu yang sangat memperhatikan pemurtatan. Bahkan kalau kita bicara kota Solo, Jawa Tengah, itu kan salah satu basis yang sangat kuat yang dipakai oleh sebelah itu untuk retreatnya lah, mereka bikin acara-acara, mereka coba murtadkan umat muslim. Bahkan kemarin saya waktu di Salatiga, saya dapat info daerah Merbabu ya, sudah banyak sekali orang yang sudah berhasil dimurtadkan ya. Boleh cerita nggak itu pemurtatan tuh seberapa intens sih? Ya mereka intens sekali ya, khususnya tadi loh lewat pekerjaan. Kemudian, nah ini saya menghimbau para dai muda itu, ya supaya bisa tinggal eksis di sebuah daerah, itu nikahi gadis desa itu loh. Tapi kemarin saya ketemu gini, Ustazah, sorry ya, potong. Kemarin saya cukup takjub ada Ustadz yang mau tinggal di kemarin Bromo sih saya datangi. Terus saya tanya, kok mau tinggal di kampung gitu? Kok mau gitu kan? Karena pedalaman, signal susah. Jadi signal itu bisa rumah dia nggak ada, dia harus agak ke depan-depan lah gitu, baru dapat signal gitu kan? Kan ribet gitu. Ya. Terus, mohon maaf, rumahnya juga ya inilah sangat sederhana. Dia saya tanya, income-nya dari mana? Ya inilah dari orang-orang yang ngaji. Dapatnya kira-kira berapa gitu kan? 300-400 ribu. Jadi saya pikir, waduh, udah ditaruh pedalaman, pendapatan 400 ribu. Jadi gimana untuk menutup hidup? Di belakang ada ladang. Jadi selain mengajar Islam, dia juga berladang. Cuman saya pikir gimana efektif? Karena otomatis dia akan lebih banyak di ladang daripada siar. Betul. Ya, itu saya tanya, kok mau? Baru dia cerita. Tolong Haikal. Baru dia bilang, ya karena perintah guru sih dia bilang. Jadi dia bilang karena disuruh sama gurunya untuk ke situ. Cuman saya berpikir ya memang bagus sih dai-dai muda dikirim ke daerah, tapi juga harus ada yang membekali mereka. Nah ini dia, ini makanya itu untuk lembaga-lembaga Islam ya. Tadi kayak Mas Dian tadi yang dari FKM tadi, ketika menerjunkan dai ke pedalaman itu hendaknya dipikirkan untuk kehidupan mereka, karena ini menyangkut prestis kita juga. Betul. Gitu. Ketika seorang dai itu hidupnya susah dibuat pedalaman, sementara di situ ada misionari yang hidupnya enak, terus kemudian misionari tadi bisa memberi kepada masyarakat. Nah masyarakat akan lebih tertarik ke sini. Ini. Jadi PR-nya ini bagaimana juga si dai ini juga kehidupannya juga layak supaya bisa seimbang. Itu seperti itu. Nah ini yang perlu dipikirkan kok. Jadi mungkin lewat channel ini nanti kita menghimbau ya untuk para ahniya, untuk lembaga-lembaga ini mikirkan dai-dai yang di pedalaman. Oke, si dai ikhlas. Ya, tapi ingat kita ini punya rival kita itu di atas kita. Jauh sekali gitu. Kalaupun nggak bisa sama ya mendekatilah. Ya jadi ibarat kalau bambu Indonesia bisa menang lawan Belanda karena waktu itu Belanda tembaknya masih pakai peluru yang satu-satu. Iya. Tapi kalau sekarang yang udah pakai rudal, lu suruh lawan pakai bambu. Iya, itu menang? Seperti itu kita ngajar ngaji, sementara mereka ngasih macam-macam gitu ya. Terus kan sekarang pola sebelah itu kan ngajak rekreasi seperti itu, ngasih pelatihan. Nah kalau dai-dai kita itu cuman ngajar ngaji tok, ya akhirnya mereka cenderung ke sana. Apalagi kalau dibenturkan waktunya. Betul, itu yang terjadi seperti itu. Mereka lihat ini pengajian jam sekian, mereka bentrokin. Termasuk anak-anak kecil. Senin sampai Sabtu mereka TPQ.
TPQ kan nggak dikasih apa-apa. Betul. Hari Ahadnya, minggunya mereka ikut sekolah minggu, dapat kue, ya, dapat mainan. Tentu anak lebih senang ke sini. Akhirnya apa ditanya, agamamu apa? Islam. Kitabmu apa? Quran. Tuhanmu siapa? Yesus. Ini ada betul di daerah Boyolali sana ada seperti itu. Nah, ini PR kita bersama. Jadi lewat channel ini ya mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk semua, bahwa untuk semua umat Islam, semua kiai, semua ustadz, ayo kita bergandeng tangan, bergandeng tangan. Kristenisasi itu real, real kristenisasi itu. Pemurtadan itu real, dan itu musuh. Ya. Walan tardo angkal Yahudu walana soro hatta tatabi'a milatahum. Itu Allah sudah menyampaikan. Kafir itu musuh yang nyata. Kita tidak akan bisa menghadapi mereka kalau kita tidak bisa bersatu. Tapi ayo dengan apa yang Allah berikan buat kita, masing-masing kita punya passion, ya. Passion yang diberikan Allah buat kita, ayo kita saling bersinergi ya untuk sebuah gerakan. Kalaupun tidak bisa menghentikan, minimal membendung mereka. Ini yang saya lakukan. Dan saya memang gini kok, saya banyak kegiatan saya yang tidak diekspos kok, gitu. Karena saya takut penilaian manusia. Saya takut saya jadi sombong, ya. Biarlah itu semua saya lakukan karena saya lebih mencari ridho Allah. Itu. Jadi jangan bilang saya daiyah nasional, enggak. Saya cuma Bu Dewi yang penceramah saja. Ya, karena kelebihan Islam di Indonesia itu cuma kuantiti kita masih lebih banyak aja. Itu kita mimpi kok. Ya. Kita mimpi kok. Kita merasa kualitas kita masih banyak. Kalaupun banyak, katakan masih 60%. Yang 60% yang melaksanakan Islam secara kafah itu berapa? Karena udah dirusak akhlaknya. Iya. Sekarang lihat anak-anak muda nongkrong di kafe sampai jam berapa? Anak-anak kecil yang disuruh ngaji, disuruh sholat susah karena ngegame. Ini, ya. TikTok, iya. tiba udah jam sekian. Iya. Akhlak memang dirusak duluan, udah tuh kita diadu domba ya. Tadi kan si Samuel Sowell bilang, ya. Bukan hanya menghancurkan umat Islam, tetapi memisahkan mereka dari Islam agar jadi Muslim yang tidak berakhlak. Muslim yang tidak berakhlak, akhlak Islam. Kalau ke belakang lagi, tahun 1809, Perdana Menteri Inggris Edward Gladstone bilang, ya, kita tidak akan menang melawan umat Islam selama di dada anak muda Islam itu bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang, kata dia, mencabut Al-Quran ini dari dada mereka, baru kita akan menang. Bayangkan tahun 1809, ya, Edward Gladstone sudah bilang, musik, miras, kehidupan hedonis, seks lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Betul. Sekarang terbukti kan, 5S 5F, song, seks, sport, smoke, sosial media, fun, fashion, food, female, film. Mana anak muda yang tidak kena racun ini? Tapi memang terlalu nikmat untuk kita dimasukkan mesin perusakan, bukannya melawan, justru menikmati. Nah, saatnya kok mungkin lewat konten-konten seperti ini kita menyadarkan, ayo bangun. Mataharinya sudah tinggi, ayo bangun. Walaupun sebenarnya tanpa itu kita bisa hidup. Buktinya orang zaman dulu hidup tanpa itu. Tapi entah kenapa kalau sekarang itu kayak mau sejauh-jauh lah handphone lah. Ya, 20 tahun yang lalu kita nggak ada handphone hidup. Sekarang kalau handphone nggak kita pegang, ya, barang berapa jam itu suami atau istri ketinggalan di rumah nggak masalah, asal handphonenya jangan ketinggalan di rumah ya. Tapi memang berat sekali melawan itu ya. Dan memang ada analogi Islam tuh kayak kolot. Itu gimana menyikapinya? Kalau saya, teknologi ini, kemajuan teknologi, ya kita harus mengikuti, ya. Tetapi jangan tinggalkan akidah itu. Kita yang memanage, ada Quran surat Wal Asr tentang waktu. Kapan waktunya pegang HP, kapan waktunya sholat, kapan waktunya kita ini
ngaji, itu kita yang harus bisa memanage di situ. Harus kita yang atur semua ya. Ya, Masya Allah. Ya luar biasa. Karena Saya sudah masuk panggilan, maghrib. ya, sudah masuk maghrib harus dihentikan. Padahal ini luar biasa seru, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Ya, yang terang, ayo kita sekecil apapun kita punya kontribusi untuk Islam, dan itu nanti menjadi hujah kita ketika kita kembali kepada Allah. Saya tidak takut matinya kok. Yang saya takutkan begitu nanti dikubur, mulai pertanggungjawaban itu kalau saya belum punya bekal, itu yang saya takutkan. ya, kalau mati mau takut pun pasti terjadi. Iya, pasti terjadi. Pasca itu yang menakutkan, itu pasca itu loh. Kalau kita nggak punya bekalnya. Gitu. Semoga Allah melindungi saya, melindungi Koh Julius di dalam perjalanan kita menyampaikan Islam ini dengan passion kita masing-masing. Masya Allah. Kita saling mendoakan, semoga Allah jaga Koh Julius, karena tantangan Koh Julius cukup berat. Yang nggak senang sama Koh Julius banyak. Ya, karena ini orang mengusik ketenangan saya ini, ya. Ini orang mengusik ladang saya ini, ya. Semoga Allah jaga. Itu juga jaga saya. Semoga lewat channel ini banyak yang dikuatkan di dalam keislamannya, para mu'alaf semakin mantap keislamannya, dan saya berdoa semoga yang belum mendapatkan hidayah, Allah berikan hidayah. Amin. Bahwa Alamin. one way, satu jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Tidak ada jalan yang lain. Ya, mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.